Para petualang cantik kali ini akan mengeksplor Ternate dari sisi sejarah dan budaya yang gak banyak orang tahu. Ternate adalah salah satu pulau yang terletak di sebelah barat pantai Halmahera dan merupakan salah satu dari deretan pulau-pulau vulkanis yang masih aktif. Sejarah kota ini bermula dengan adanya Kesultanan Ternate yang berdiri sekitar abad ke-13 di Pulau Ternate yang menjadikan kawasan kota ini sebagai pusat pemerintahannya. Sekarang kita ada di lokasi Kedaton Kesultanan Ternate. Hari ini kita mau belajar soal kebudayaan dan sejarah Ternate. Yeay. Jadi pasti penasaran deh, ayo aku juga, soalnya kita mau belajar. Let's go. Kali ini Sini sama Kiku ke Kesultanan Ternate dan di situ kita bertemu dengan Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ini tuh kadi. Kalau di pemerintahan Indonesia itu sama dengan MA. Bapak, kita di sini pengen beritahu nih sejarahnya Kesultanan di Ternate, Pak. Ya, boleh diajarin nggak? Boleh. Ayo kita ajak jalan-jalan. Iya, silakan. Terus kita dibawa langsung ke dalam dan itu tuh banyak kayak museum gitu. Jadi banyak yang diliatin kayak baju-baju sultan yang dulu sama pedang-pedang sama ada bendera gitu. Jadi sama Bapak Ridwan ini kita diliatin nih satu-satu. Pertama kita diliatinnya ada kursi sultannya itu. Ini tuh memang dari dulu rumah kerajaannya di sini atau Iya, di sini? ini istananya. Oh, istananya emang dari bertahun-tahun Iya. di sini terus. Habis gitu kita diliatin kayak di tengah ruangnya ini nih ada kayak meja gitu, terus ada air gitu sama bunga-bunga gitu. Itu tuh buat dipakai berdua 3 kali seminggu. Dan juga katanya kalau ada orang yang sakit misalkan itu tuh bisa ke kesultanannya ini, ambil airnya sedikit ditaruh di botol kecil terus bawa dan katanya insya Allah bakal sembuh orang yang sakitnya ini kalau dipakai air yang didoain ini. Akhirnya kita ke pendopo. Kita ngobrol-ngobrol lebih jelas lagi sama Pak Kadi. Pak, jadi kita penasaran banget nih sama gedung yang di sini. Ini gedung ini dibangun dari kesultanan berapa tuh ya, Pak? Sultan ke-40 itu dibangun di ini. Oh, baru di tempat sini ya. ini. Dari 40 ya, Pak? Oke. Ya. Sultan Muhammad Ali. Itu dicari tempatnya yang strategis. Jadi ada 2 tempat yang strategis. Keraton harus berada di ketinggian. Sebuah bukit. Oke. Ya, berada di ketinggian. Setinggi. Kemudian di keraton itu harus ada mata air. Kalau kita lihat sejarah, kita baca sejarah, itu Kesultanan Ternate mulai eksis pada tahun 1257. 1257. Nah, ini eksis sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara. Itu mengapa? Karena yang menurunkan generasi para sultan ini, mulai sultan pertama, Sultan Cicu alias Bab Masur Malamo, sampai dengan sultan yang ke-48, Dr. Andus Al-Haji Mudaffar Shah, itu
dalam sejarah zuriatnya itu adalah ada punya kaitan dengan baginda Rasul. Jadi di gedung ini Pak, ruang-ruangnya ada nama-namanya ya di dalam sini tuh? Iya. Ada ya? Ada. Bisa dijelasin nggak dari yang Iya. gambar-gambar yang tadi? Bandingkan dengan keraton-keraton yang ada di Nusantara, itu biasanya ruang depan atau balkon atau teras depan, ya, itu waktu masuk keraton ketemu dengan pendopo. Oke. Ketemu pendopo. Kalau di Jogja, kita mau masuk di Keraton Sultan Jogja, kita ketemu pendopo dulu. Oke. Ya, Iya. baru masuk di ruangan-ruangan. Ya, Tapi ya. kalau Ternate beda. Oh beda? Ternate kita datang, kita ketemu balkon. Oh dari Kita bener ketemu depan ya? teras depan. Oke. Baru masuk yang disebut dengan balkon. Balkon itu balkon. Ya. Ya. Kemudian ruangan kedua itu disebut dengan Forest Lamo, Tempat. ruang tamu besar. Terus yang tadi yang ketiga itu Forest Ichi. Yang ada meja makan Ya, dan ruang itu keluarga. namanya ruang tamu kecil. Answers. If you knew me at all, you should all know my Dan inilah pendopo. Pendopo ini. Berada di belakang. Oke. Pendopo ini tempat untuk kegiatan ritual keagamaan, kemudian ada acara-acara. Itu semua digelar di sini. Sini ya. hero. They say I love you. Waktu itu gimana sih kok Portugis bisa masuk ke Ternate? Yang namanya imperialis, ya, penjajah, itu dia merasa bahwa dia punya kekuatan, ya. Dia mau menjelajahi sampai kemanapun silakan, ya. Nah, dia datang di sini, tentunya dia berdialog dengan Sultan. Tentunya dia meminta izin kepada Sultan. Nah, saya mau bercokol di sini, saya mau mendiami tempat wilayah Pak Sultan sini untuk saya mau berdagang. Alasan-alasan. Manis dulu ya Ya, awalnya. manis dulu. Ya alasan. Oh sudah kalau begitu kamu nanti saya tempatkan di Castella. Dibuat mulai duduk. Ya, 1 hari 2 hari berpikir, wah ini saya harus buat benteng pertahanan. Dibuatlah Gamlamo Portugis, ya. Nah di sana. Kemudian setelah dia sudah rasa kuat, bentengnya sudah kuat, logistiknya kuat, alat perangnya kuat, dia mulai meminta Pak Sultan, ya Sultan Hairin untuk berbicara untuk program-program apa yang akan dia laksanakan di kerajaan Ternate ini. Ternyata sampai di sana ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh oleh orang-orang Portugis, menikam Sultan, membunuh Sultan Hairun. Seperti itu. Dengan terdengarnya bahwa Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis, terus babulah beliau mulai bangkit untuk mengumpulkan para hulu balangnya, ya, untuk menyerang Portugis. Dalam cerita legenda, ya, ketika kedatangan Jafar Shadiq, Tasrif Riyah Jafar Shadiq menginjakan kaki di Ternate. Pada saat itu beliau melihat 7 putri turun mandi di air itu. Oke. Kemudian pada sore harinya beliau terus langsung pencuri sayap dari salah satu putri. Oke. Pencuri. Iya. Cerita selanjutnya, Jafar Shadiq menikah dengan Tasuma, dengan Nur Safa ini dalam kapasitas agama Tauhid. Oh gitu. Ya, agama Tauhid. Lama kelamaan memiliki 3 anak, ya. Yang sulung adalah Sultan Jailolo, ya. Yang kedua adalah Sultan Tidore, yang ketiga adalah Sultan Bacan. Dan setelah itu pas lagi mandiin si Bacan, permaisuri itu kayak ngelihat bayangan sayapnya. Dan akhirnya dia ngeliat ke atas, ternyata ada sayapnya di situ. Akhirnya dia pergi ke kayangan, lalu sama pria itu disusul ke kayangan. Setelah dapat 3 tantangan dari kayangan, berhasil dan si pria hidup selama setahun di kayangan. Lahirlah Ternate. Jadi Ternate itu spesialnya memang sudah membawa mahkota dari kayangan untuk turun ke bawah. Itu kenapa di antara 4 saudara itu Ternate yang jadi pusat pemerintahannya. Dengan membawa stampa dari alam kayangan atau mahkota dari alam kayangan. Gitu.
Jadi dari 3 saudara ini itu tidak naik ke alam jin untuk mengambil mahkota turun. Yang bungsu ini yang lahir di alam kayangan dan turun dengan kebesaran mahkota. Maka dialah yang berhak pakai mahkota. Saudara 3 tidak boleh. Nanti pada 1322 terjadi konferensi motif Verbon, ya. Pada saat itu kerajaan itu ada 4 kerajaan besar. Ternate, Tidore, Bacan, Jaya-Lolo, dan ada 2 kerajaan kecil yaitu Loloda dengan Sula. Ya, Sanana. 1322 di situ diadakan konferensi pertama. Di situ mereka melaksanakan rapat untuk menyatukan ini 4 kesultanan ini. Gelar yang dikasihnya satu-satu artinya apa aja? Kie Makolano itu penguasa gunung. Jiko Makolano penguasa teluk. De Makolano penguasa tanjung. Yang terakhir? Alam Makolano adalah penguasa penguasa alam. alam Moluku Kira Hasil Tidore.